Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan serial The Shaolin Warrior kemarin. Permasalahan kali ini akan semakin banyak dan semakin seru untuk disaksikan. Jadi jika ingin nyambung dengan jalan ceritanya, saksikan episode sebelumnya terlebih dahulu, barulah nonton video yang ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah sembuh pasca perang tempo hari, para pasukan kini siap berlatih lagi. Dan sebagai bentuk rasa hormat pada Shaolin, semua pasukan mengajukan diri untuk dipotak yang langsung disambut baik dengan kedua gurunya. Di mana setelah diberikan seragam yang sama, mereka pun langsung memulai latihannya yang kebetulan disaksikan Jenderal Qi yang nampak masih galau akibat kejadian semalam. Di mana untuk menenangkan pikirannya, Jenderal Qi pun melamun di pinggir laut. Yang tak lama datanglah si San menghampirinya. Lalu di sini Jenderal Qi meminta maaf karena telah menuduhnya sebagai pengkhianat. 没什么对不起的，你怀疑我也是应该的。掌柜的，非要加上那个姓吗？海清， Untuk menghibur hatinya yang sedang risau, San mengajak Jenderal Qi untuk minum-minum di penginapannya. Di sini San sengaja membuat Jenderal Qi mabuk, yang tujuannya adalah untuk bisa bermesraan bersamanya. Di mana setelah cerita ngelor ngidul sambil minum, Jenderal Qi akhirnya mabuk juga dan dibawalah ia menuju ke kamar dan mulailah San untuk menggodanya. Tapi saat masih asik-asiknya menggoda, Jenderal Qi tiba-tiba ngigok dan menyebut namanya si Roland, yang seketika itu membuat si San nangis, lantas mengurungkan niatnya untuk bermesraan dengan Jenderal Qi. 我不是李若兰，我是海清啊！ Di satu sisi, Tiger diam-diam mencoba masuk lagi ke sel tempat dipenjaranya ayah Roland. Ternyata Usut punya usut. Anak tiri Wong lah yang memerintahkannya karena rupanya anak tiri Wong ini penasaran kenapa kok ayah Roland dijaga ketat dalam penjara. Di mana saat Tiger berusaha kabur karena ketahuan, di situ anak tiri Wong maju untuk mencegah Miyamoto masuk, yang jelas membuat Miyamoto curiga, lantas mulai berpikir anak tiri Wong akan memberontak terhadapnya. Di mana setelah berhasil membuat Miyamoto pergi dari markas, anak tiri Wong langsung menanyakan ke Tiger seputar apa yang didapatnya saat di dalam penjara. Yang sialnya, Tiger belum berhasil mendapatkan informasi apa-apa karena penjaranya dijaga ketat. Dan saat Jenderal Qi akan pamit setelah sadar dari tidurnya, San yang mengetahui Jenderal Qi butuh uang banyak untuk pasukannya pun menawarkan sejumlah uang yang penawarannya membuat Jenderal Qi terkejut karena uang yang ditawarkan San bukanlah uang pribadi, melainkan uang yang berbentuk sebuah harta karun. Yang menurut informasi yang Sang dapatkan, ayah Roland lah yang menyimpan sehingga menjadi tawanan bajak laut. Jelas saja, apa yang disampaikan San tersebut membuat Jenderal Qi semakin penasaran akan sosok jati diri ayahnya Roland. Dan untuk menyelidiki lebih lanjut, Jenderal Qi menuju ke singgasananya Ketua Wan untuk mencari informasi dari catatan-catatan kasus yang disimpan di sana. 戚将军，15年前朝廷侵犯李忠诚的资料在哪儿？大人，戚继光来了，他正在查15年前李忠诚的案子。 Kembali ke kamp latihan. Di sela-sela makan siang berlangsung, salah satu dari pasukan Shaolin mengeluhkan asupan makanan yang itu-itu saja. Hal tersebut membuat Yowan terpikirkan sebuah ide untuk mencari sumbangan makanan dari orang kaya yang ada di desa Ningbo, di mana Yowan diarahkan untuk menuju ke rumahnya Tuan Wong yang setelah sampai dan mencobanya, ternyata berhasil dan mereka diberikan makanan banyak yang jelas lebih enak dari makanan sebelumnya. Di mana setelah itu, mereka berdua bersama Jenderal Qi dikumpulkan oleh Ketua Wan, yang di sini Ketua Wan memberikan informasi yang cukup mengejutkan. Ketua Yu saat ini di penjara dan untuk kepengurusan di sini dialah penggantinya. Jelas saja, hal tersebut membuat Jenderal Qi bertanya-tanya, lantas pergilah ia untuk menjenguk Ketua Yu di dalam penjara. Dan bersamaan dengan perginya Jenderal Qi tersebut, datang dua biksu seniornya Yowen dan Yukong, yang tujuan mereka berdua kemari adalah untuk membantu pelatih pasukan sesuai arahan dari kepala biara. 大帅，
他们凭什么把你下狱？宁波、台州临安全线崩溃，再加上挪用军饷，我是总兵，我总不能把责任推给别人吧？大帅是为了我。于师叔，师叔，叶空、叶文，你们来了。 Meskipun mereka semua tahu bahwa ini adalah perbuatan Ketua Wan, di sini Ketua Yu melarang mereka untuk jangan bertindak dulu dan fokus saja melatih pasukan sebelum bajak laut datang untuk menyerang kembali. Dan mengingat saat ini kepengurusan diambil alih oleh Ketua Wan, Ketua Yu berpesan kepada mereka bertiga untuk bersatu di jalan yang sama dan melupakan perselisihan yang pernah terjadi sebelumnya. 袁师傅，您来了。请问李若兰在吗？你在找李若兰？官府正在捉拿他，满地贴的都是捉拿他的告示，赏金还不少。 Mendengar Roland saat ini telah dijadikan buronan oleh Ketua Wan, Yowen pun merobek poster-poster yang ada di jalanan, lantas pergi menemui Jenderal Qi untuk menanyakan hal ini, di mana karena Yowen menuduhnya yang melapor ke Ketua Wan, Jenderal Qi pun terpaksa menjelaskan fakta yang ia dapat saat membaca kasus ayahnya Roland. Yang kenyataan ini disampaikan di hadapan Yukong juga karena Yukong ada di lokasi saat fakta ini terjadi. Jadi, pada saat awal mula bajak laut menyerang, sebenarnya kesalahan tidak sepenuhnya ada di tangan ayahnya Jenderal Qi karena pada saat itu ayah Jenderal Qi dilarang mengarahkan seluruh pasukannya oleh perwira tinggi kala itu yang bernama Chow Yun, di mana alasannya Jenderal Qi pun tak tahu pasti karena tak lama setelah kejadian itu ayahnya meninggal akibat serangan jantung karena dihukum oleh perwira saat itu yaitu Chow Yun, di mana sebenarnya adanya peperangan yang terjadi di desa waktu itu murni karena bajak laut ingin mencari ayahnya Roland yang menimbun harta berlimpah hasil korupsi dari pemerintah, di mana menurut analisa yang ada di otaknya Jenderal Qi, bisa taunya bajak laut soal harta tersebut karena pasti ada pengkhianat di pemerintahan yang mengutus bajak laut untuk menangkap ayahnya Roland agar bisa memiliki harta tersebut. Nah, orang yang paling berpotensi untuk melakukan hal tersebut ialah yang memiliki jabatan tinggi di atas Chow Yun, yang kalian pasti sudah tahu siapa saat ini yang jabatannya paling tinggi, di mana orang tersebut benar sekali adalah Yan Xifan, dan kemungkinan Yan Xifan dibantu ketua-ketua lain untuk melancarkan aksinya ini. 怎么会这样？难道这些人杀来杀去都是为了这些钱吗？知道这件事情的有几个人？现在你们也知道了，关键是还有一个人，万表。如果万表知道以后，严世蕃很快也会知道。 Kabar akan ayahnya Roland tersebut akhirnya berhasil juga didapatkan anak tiri Tuan Wong. Tanpa pikir panjang dia pun melapor ke ayahnya, yang di sini Tuan Wong merasa kesal pada Miyamoto karena selama ini ia tak pernah memberitahukan soal ini kepadanya, di mana karena merasa tak dianggap, Tuan Wong berencana menjebaknya yang nantinya bisa mengambil alih ayahnya Roland yang sekalian bisa membunuh si Miyamoto. Dan bersamaan dengan itu, pejuang Shaolin saat ini sudah semakin pesat kemajuannya, dan dari sisi pasukan Jenderal Qi pun sekarang makin kuat dengan adanya perisai model baru yang dibuat oleh pengrajin tangan. 荆轲在，立即召集所有士兵去伐藤。是。 Di sela-sela latihan berlangsung, muncul Tuan Wong yang membawa seorang pria pelontos, katanya si ponakannya, yang tujuan datang kemari adalah untuk mendaftarkan ponakannya sebagai pasukan, di mana tak lama setelah itu, muncul Shao Ze yang ingin menemui Yukong kembali, yang di sini terjadi keributan sedikit, lantaran Yukong meminta Shao Ze untuk pergi, tapi Shao Ze terus saja memaksa ingin masuk. 你不要再打了。 叔叔，他出刀好快呀！你们走吧，我不会走的，除非你答应我。你们赶快走吧，回去。我回去。我会等你的，直到你来为止。三儿，叔叔，以后在这儿千万要小心，打听到什么事及时通知我。是。 Karena kasihan dengannya, Yukong pun akhirnya menemuinya, lalu izinlah dia ke Jenderal Qi bahwasanya Shao Ze dan Feng Yu berniat ingin membantunya untuk melawan bajak laut. Dan meskipun di awal-awal Jenderal Qi masih saja menolak, pada akhirnya setelah dijelaskan, ia pun menerima juga, dan sekarang tinggal memikirkan waktu yang pas untuk membicarakan ini ke Ketua Wan. 月光，你回来了？怎么样了？我会去跟万表说的。那要等多久呢？
我会尽快的。 Keesokan harinya, tiba-tiba Souse mengalami demam tinggi karena sudah 2 hari tidak makan. Melihat hal tersebut dengan cepat, Feng Yu mencari pertolongan. Yang di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu Tuan Wong yang di sini Feng Yu menghadangnya dengan maksud meminta tolong kepadanya. Di mana Tuan Wong yang pernah melihat aksi Feng Yu itu pun langsung menolongnya, lantas dibawalah Souse ke dokter, lalu diizinkan tinggal serta menikmati fasilitas termasuk makan enak di sini. Di mana atas semua kebaikan Tuan Wong ini, Feng Yu berjanji akan membalasnya jika ada kesempatan. Dan itu cukup membuat Tuan Wong lega karena berarti dia punya senjata baru untuk mengalahkan musuh. 好，二位不要客气，来来来，请用茶。 Suatu ketika, Tuan Wong mendapat informasi akan ada pengusaha yang hendak melintas dengan membawa begitu banyak harta benda. Di sini Tuan Wong mulai menjalankan rencananya untuk membunuh Miyamoto dengan membiarkan pasukan anak tirinya jadi pasukan cadangan saat aksi perampokan itu berlangsung. Di mana setelah itu, Tuan Wong pun melaporkan semuanya ke Ketua Wan yang jelas saja membuat Ketua Wan langsung mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Miyamoto saat perampokan itu terjadi. Hingga tiba saatnya Miyamoto sampai di lokasi, di situ Ketua Wan sudah siap untuk melawannya. Dan berhubung ada kesempatan untuk membunuh Jenderal Qi, Ketua Wan sengaja memerintahkan pasukan Qi terlebih dahulu untuk turun ke medan perang. 进攻！ 现在时机未到，万一遇到敌人援兵，我们就腹背受敌了。齐将军就没有性命了。打仗总会有伤亡的。 Tak ingin melihat Jenderal Qi tewas begitu saja, mereka tak menghiraukan perkataan Ketua Wan untuk kemudian langsung melakukan serangan juga. Dan di sini akhirnya Miyamoto pun baru sadar bahwa dirinya telah dijebak oleh Tuan Wong lantaran saat meminta bantuan ke pasukan Tuan Wong tak ada yang keluar sama sekali. 这怎么回事？大哥，上了毛海峰的当了！ Setelah berhasil memenangkan peperangan, Jenderal Qi berterima kasih pada mereka berdua karena telah menyelamatkannya di pertempuran dan atas keberhasilan dalam memimpin yang padahal nggak ngapa-ngapain. Ketua Wan diapresiasi oleh beberapa ketua-ketua dari daerah lain, termasuk dari Ketua Wong itu sendiri yang padahal dialah dalangnya. Setelah sukses membunuh Miyamoto, Tuan Wong memerintahkan anak buahnya untuk membawa ayah Roland agar dipindahkan ke ruangan rahasianya. Dan mengingat ayah Roland saat ini dicari banyak orang, anaknya pun diminta untuk menjaganya dari luar. Dan jangan sampai ada orang yang curiga, apalagi berani masuk ke dalam.